Jadi referee meeting ini saya rekam, berarti saya harus menggunakan semuanya dalam referee meeting ini sama dengan kita melakukan referee meeting di pertandingan yang sebenarnya. Jadi pertama masalah disiplin, yang pertama jangan merokok, ngemil pada saat live. Yang kedua tidak ngobrol. Kemudian yang ketiga adalah pakaiannya rapi. Kemudian kalau memang pingin istirahat, pingin ngemil, pingin merokok, silahkan nanti panitianya atau Anda sendiri bisa mematikan videonya, mematikan. Kemudian jaga tetap protokol kesehatan, baik keluar ruangan, masuk ruangan, itu karena ada saja orang mungkin yang melihat ini kan, nanti diekspos ya, bahwa karate ini tidak mempedulikan protokol kesehatan COVID-19. Dan dari sistem yang ada sekarang ini memang berbagai macam variasi yang dibuat oleh panitia. Dan yang terakhir ini yang untuk saat ini yang BKO ini menurut saya yang modifikasi yang lebih bagus lagi nih ya. Artinya apa? Artinya jurinya semua kumpul di tempat suatu ruangan di sana dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Kalau tidak ada, saya jelaskan mengenai peraturan pertandingan. Nanti nanti di sana itu harus ada software technician, berarti panitianya sudah siap. Kemudian tatami manager, ya salah satu nanti akan bertindak sebagai tatami manager. Oke. Ya, jadi yang 5 orang menjadi juri, yang 1 orang tetap menjadi tatami manager. Tatami manager itu ya. Tatami manager ini nanti tugasnya mengontrol apakah yang pertama, jadi tugas tatami manager ini yang pertama adalah dia harus memastikan bahwa nilai yang dibuat oleh juri-juri itu sudah masuk ke sistem. Jadi dia juga memantau panitia yang bertugas sebagai software technician. Kemudian tatami manager juga memastikan bahwa ronde ini sudah selesai, kemudian sudah keluar sebagai pemenangnya 3 orang pada grup itu. Kemudian juga memastikan bahwa tidak ada draw. Kalaupun ada draw, nanti akan dilihat nilai-nilainya. Tadi saya sudah infokan ke Eko bagaimana kalau terjadi draw. Jadi ini pakai tablet, kalau nggak salah saya di sana ya, pakai tablet, ya rapi lah seperti ini ya, tidak ada di meja itu bersih aja, dibersih aja meja itu. Jadi tidak ada kertas, tidak ada apalagi ada minuman di situ. Jadi hanya kata NTBK itu ada di daftar kata. Di luar daftar kata jangan ditampil ada 10, 102 kata. Ya. Coba ini difoto dulu screen-nya, supaya nanti Anda tetap mengontrol ini. Technical performance, atlet performance ini diberikan skor 5 sampai 10 ya. Contoh ini contoh 7,0, 7,2, 7,4 dan seterusnya. Kemudian skalanya, kalau kita melihat kata itu lower score possible 5,0 itu udah kata yang jelek banget. Udahnya nggak jelas, powernya nggak kelihatan, semuanya transitional performance-nya salah. Ya jangan lagi 7 paling rendah. Kita bisa menilai 5, 5,2, 5,4, 5,0. Ya, yang dikatakan 7 itu adalah kata yang sudah benar. Kata benar tapi pas-pasan, nah itu 7. Kalau 10 perfect, ya perfect itu powernya, speednya, tekniknya, semuanya perfect. Ya. Perfect, ya susah ya menjelaskan secara kalimat ya. Jadi Anda juga harus bisa memahami itu. Kata yang perfect bagaimana? Jangankan melihat, rasa pun kita bisa rasakan. Bagaimana kata itu kita betul-betul kagum gitu ya. Nah, dengan penampilan dia, power dia segala macam, terasa juga bergetar juga hati kita, itu udah perfect itu. Ya memang nilai 10 tidak ada ya, tapi jangan juga ragu kalau menilai 9. Jangan juga ragu kalau menilai 9,2. Ya, dibandingkan dengan temannya lah. Jangan kalau dulu saya pernah bandingkan dengan kata yang sebenarnya, tidak. Kita membandingkan dengan situasi yang ada di sana. Jadi perbandingannya itu
menurut penglihatan kita yang ada di sana. Gitu. Diskualifikasi, ya saya katakan diskualifikasi nilai 0, itu tanggung jawab diskualifikasi sama siapa? Sama juri 1. Jadi time manager harus menunjuk juri 1. Kalau misalnya juri yang lainnya tidak melihat diskualifikasi, jangan ngomong. Jangan nunjuk, jangan tiup peluit. Itu tanggung jawab juri 1. Jadi kalau dia bisa melihat diskualifikasi, dia akan instruksikan semua bahwa ini diskualifikasi. Tidak ada diskusi apa-apa, tidak ada. Ini tanggung jawab penuh dari juri 1. Makanya juri 1 harus benar-benar paham dengan kata dan hafal dengan 102 kata, bukan hafal, punya catatan di sampingnya. Jadi jangan ada nanti Anda merasa diskualifikasi sebagai juri 2 dan seterusnya, jangan minta diskualifikasi. Itu tanggung jawab. Kalau dia misalnya juri 1-nya kelihatan mau menilai, ikutin aja menilai. Kan kalau menilai kan kalau menggunakan elektronik kan tidak perlu ada peluit. Ya kan? Begitu dia sudah hormat terakhir, lakukan penilaian. Jadi kalau juri 1-nya udah menilai, ikuti. Walaupun Anda merasa bahwa saya itu nggak usah tunjuk. Itu tanggung jawab dia. Ya. Kalau juri 1 mengatakan itu Anda juga jangan bantah. Katanya kan, oke, jangan dinilai, biar aja dia menilai sendiri juri 1-nya. Nilainya adalah 0,0. Nah, ini sebagai guideline aja ya, coba diperhatikan ini, bagaimana yang dikatakan dengan weak performance itu bisa sampai 5,8 nilainya. Acceptable performance. Jadi acceptable dengan good performance atau standar kata yang tadi saya bilang, itu acceptable itu walaupun kurang, walaupun apa, tapi masih bisa diterima gitu. Masih bisa diterima, misalnya kuda-kuda Zenkotsudachi, kaki belakangnya agak bengkok sedikit ya, tapi acceptable, itu masih bisa diterima. Ya nilailah, jangan 7. Jadi kuda-kudanya sudah kelihatan benar, tapi masih ada kekurangan lah sedikit-sedikit gitu. Nah, itu namanya acceptable. Tapi kalau udah benar semua, itu namanya good performance. Tapi tidak ada lebihnya, artinya pas-pasan ya 7,0, good lagi sedikit lagi 7,2, lebih good lagi 7,4 sampai 7,8. Kalau very good ya bisa 8,0. Angka 8. Apa bedanya good dengan very good? Ya. Very good itu ya bagus gitu kan. Very good bagus sekali, pakai sekali gitu kalau bahasa kita. Excellence ya seperti yang saya katakan tadi sangat sempurna sekali gitu ya. Perfect sempurna ya, excellent itu ya terbaik lah. Jadi ini semuanya apa itu acceptable performance, good performance, very good performance, excellent, perfect, ya Anda lah yang menentukannya di situ. Ya. Oh, saya melihatnya nilainya 8,2, tapi yang lainnya nilai 7,0. Ya nggak masalah. Nggak masalah, beritu kemampuannya menilainya di situ. Sudut pandangnya dia menilai bahwa itu katanya good, hanya good. Menurut Anda very good, ya nggak ada masalah. Justru itu yang bagus, ada penilaian yang jaraknya jauh sehingga memungkinkan tidak terjadi draw. Jadi ini ya kalau goyang kayaknya nggak ada ya. Karena mereka pasti kalau menggunakan video, kalau goyang pasti diulangi lagi. Single error, ya, serius repeated, berulang-ulang kali dia melakukan kesalahan, ya bisa sampai 0,6. Jadi kalau dia tadi Anda menilai harusnya menurut Anda ya, begitu dia buka main kata, langkah pertama, oh Anda sudah langsung mengatakan dalam hatinya ini kayaknya 8,2 ini. Tapi begitu dia main, ada kesalahan, minor, single error, serius, repeated. Dari 8,0, 8,2 bisa menjadi 7,2 misalnya kan, atau 7,4. Jadi jangan diturunin tadi 8,2, ada kesalahan ulang-ulang, tadi kan 8,2, jadinya 8, jangan begitu. Kalau seperti itu nanti di antara juri-juri itu tidak ada perbedaan yang terlalu jauh. Ya. Jadi ini juga sama, minor, singular, serius itu untuk audible cues. Ini sangat audible cues tahu kan?
itu adalah isyarat tambahan. Itu sama dengan ini, sama dengan goyang. Itu kan juga kelihatan sedikit sih, kalau dia mukul-mukul badan kelihatan cuma gerakannya aja, kalau bunyinya kan kelihatan. Ya sejauh Anda melihat lah, namanya audible cues itu pengurangannya jauh besar ya, 0,8. Kalau dia terus-terusan mukul-mukul badannya ya bisa 1 dikurangi 1 poin. Tadinya mau 8 jadikan 7. Nah, ini mengenai apa? Mengenai grup ini sudah kita modifikasi. Ya. Nah, ini bagan kata yang kita modifikasi khusus untuk e-turnamen ya. Jadi Seko bilang bahwa peserta itu hanya di posisi 5 sampai 24 ini. Tidak ada yang 25 sampai 48. Kalau ada juga yang di atas ini nanti di luar apa yang disampaikan Eko ya Anda mengacu kepada ini. Semuanya hanya di ronde kedua, kecuali kalau lebih dari 25 berarti rondenya sampai ketiga. Artinya apa? Artinya dalam ketentuan yang disampaikan oleh panitia bahwa mereka menyiapkan 2 kata, ya terpaksa harus begitu udah masuk ini kasih kesempatan pelatihnya untuk mengirimkan lagi 1 kata lagi. Ya. Ya mudah-mudahan tetap di sini aja, di 5 sampai 24 tidak akan ada lagi pengiriman kata yang lain. Ya, jadi begitu dia pesertanya 5 sampai 24, itu di ronde pertama itu sudah menentukan top 3 ya. Nilai tertinggi siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa. Nah, baru nanti final memperebutkan medali. Ya, dari 5 sampai 24. Jadi kalau pesertanya 12 ya jadi 3. 3 langsung. Kalau di WKF yang sebenarnya itu 4 dulu baru 3. Jadi berarti kalau di WKF ini 24 ini sampai 3 round. Tapi kita potong menjadi 2 round. Ya, saya kira itu penjelasan saya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Atau sudah paham semuanya? Oke, terima kasih atas penjelasannya. Insya Allah kami akan bisa melaksanakan semua kegiatan ini dengan baik dan kita akan mulai sekarang jam 8.30. Mohon doanya biar sukses ya. Ya, terima kasih. Oke, selamat bertugas. Selamat bertugas. Saya akan pantau kegiatan ini sesuai dengan waktu yang saya punya. Dan sekali lagi selamat bertugas. Dan ingat ya, wasit jurinya tidak bisa diganti-ganti. Sementara Anda harus mewasiti perguruan Anda sendiri, daerah Anda sendiri, teman Anda sendiri. Jadi betul-betul lillahi ta'ala harus benar-benar jujur, ya. Jangan terpengaruh dengan atlet sendiri, ya. Harus integritas pribadi yang kuat, ya. Valer ya, siap ya semuanya ya. Siap. Terima kasih. Fauzi, ya. Kiki, sama Arif, Atso, ya, Kang Wawan, dikontrol Kang Wawan. Jadi hasil ini diharapkan bisa diterima oleh semua pihak. Siap. Siap. Saya mau mendengar hasil ini bisa dipertanggungjawabkan dan Anda benar-benar bisa menilai seperti yang saya sampaikan tadi. Dan sekali lagi selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih Ketua Dewan. Ya. Oke.